21. Yang menginspirasiku Ibu R.A. Kartini di tempat terindah. Salam hangat, Ibu. Perkenalkan, namaku Flauret, generasi milenial yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perkenankan anakmu ini untuk mencurahkan hati melalui sepucuk surat yang kutulis dengan tanganku sendiri. Telah lama aku mengenalmu, Ibu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Sejak aku di kelompok bermain, kurang lebih saat itu umurku baru 3 tahun. Aku telah mendengar kisah heroikmu sehingga jasamu selalu dikenang setiap tanggal 21 April. Dulu yang ku tahu, R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita yang gigih memperjuangkan hak kaum wanita agar mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria, khususnya dalam mengenyam pendidikan. Namun, kini ku tahu bahwa jasamu lebih menakjubkan daripada itu. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengagumimu. Seorang wanita muda yang mempunyai pikiran jauh ke depan, berani mendobrak budaya konvensional tanpa melupakan kodrat sebagai wanita. Saat itu, kaum wanita dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan di sekolah. Wanita hanya dituntut untuk pandai berhias, memasak, mengurus anak, dan mengurus rumah tangga. Hal itu sangat mengganggu pikiranmu, membuat duniamu terasa suram. Namun engkau tidak berdiam diri meratapi kondisi. Engkau bangkit untuk membuat perubahan. Ya, perubahan yang luar biasa, karena berdampak bagi generasi-generasi penerusmu, terutama bagi kaum wanita termasuk aku. Engkau sadar bahwa masa depan kaum wanita tidak akan berubah jika tidak ada yang berinisiatif dan bergerak untuk mengubahnya. Betapa mulia cita-citamu, Ibu. Engkau bukanlah wanita egois yang terlena menikmati zona nyaman karena hidup di lingkungan bangsawan dengan segala fasilitas dan rasa hormat dari orang lain. Dengan segala keterbatasan yang ada, tak lelah engkau mengobarkan semangat kaum wanita. Tak terbayangkan betapa sulitnya kondisi saat itu. Sungguh berbeda dengan apa yang kualami saat ini. Sejak lahir, segala fasilitas dan kemudahan telah menantiku. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat membawa perubahan luar biasa. Ketika orang tuaku masih anak-anak, mereka bisa leluasa bermain bersama teman-temannya di lapangan atau halaman rumah. Namun, suasana seperti itu sudah langka saat ini. Lahan yang bisa digunakan untuk bermain telah berubah menjadi bangunan-bangunan. Aku dan teman-temanku yang hidup dibesarkan di era digital bisa bermain menggunakan media digital. Banyak permainan yang bisa dimainkan, misalnya catur, basket, kelereng, alat musik, masak-masakan, bahkan perang-perangan. Semua bisa dimainkan hanya menggunakan jari. Aku juga bisa main bareng dengan temanku
meski rumah kami berjauhan. Seru sekali, hingga sering membuatku lupa waktu. Untunglah orang tuaku selalu mengingatkanku. Dalam belajar, aku juga memanfaatkan teknologi digital. Banyak aplikasi digital yang mendukung untuk belajar. Dulu aku belajar membaca, berhitung, mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal buah dan hewan menggunakan aplikasi digital. Sekarang aku bisa belajar bahasa asing, rumus matematika, sains, membuat desain, membuat karya, bahkan ikut bimbingan belajar secara online. Aku bisa mencari tahu segala hal yang ingin ku tahu, dari sejarah masa lalu sampai perkembangan yang terbaru. Apalagi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Semua sekolah dilakukan secara daring. Setiap hari, aku belajar melalui Google Classroom. Sudah lebih dari 1 tahun aku belajar dari rumah. Suka dan duka pun ku alami. Suka karena aku bisa sering berkumpul dengan keluargaku. Orang tuaku menjadi guruku di rumah, menemaniku belajar, mengajariku dan membantuku jika menemui kesulitan. Dukanya, aku sangat merindukan suasana sekolah seperti dulu. Rindu pada teman-temanku dan bapak ibu guru. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama denganku. Tetapi aku selalu bersyukur aku dan keluarga diberi kesehatan hingga saat ini. Aku juga masih bisa belajar dari rumah dengan jaringan internet yang lancar. Aku membayangkan betapa beratnya teman-teman yang berada di pelosok Indonesia. Akses informasi dan komunikasi mereka sangat terbatas. Pasti perasaan mereka jauh lebih sedih daripada perasaanku. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kami bisa kembali belajar di sekolah. Ibu, ungkapan terima kasihku tidak akan cukup terwakili oleh untayan kata-kata. Kini aku boleh menikmati hasil perjuanganmu. Saat ini, kaum pria maupun kaum wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, menggapai cita-cita, serta berperan bagi nusa dan bangsa. Tak terhitung wanita Indonesia yang berhasil meraih prestasi dan menorehkan sejarah di kancah dunia. Betapa bersyukurnya aku punya pahlawan hebat sepertimu. Aku ingin meneladani ibu, punya semangat yang tidak pernah padam, selalu berkobar dalam sanubari. Aku yakin bahwa aku mampu meraih cita-citaku, membanggakan orang tuaku, bangsa, dan negaraku. Terima kasih Ibu Kartini. Semoga engkau tersenyum di sana melihat buah perjuanganmu. Aku akan selalu mengenangmu dan akan melanjutkan perjuangan.